Baik, kita kembali ke ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah saksi Ricky Rizal yang terus dimintai keterangannya untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer. Ini Ricky Rizal masih dimintai keterangan karena memang beberapa keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal ini meragukan dan tidak dapat dipercaya. Ricky Rizal oleh hakim juga dianggap menyembunyikan kebenaran dan sejumlah kesaksian yang disampaikan ini tidak sesuai dengan fakta dan tidak masuk akal. Ini menceritakan bahwa Ricky Rizal yang mengambil senjata dari Yosua. Ditanyakan apakah Ricky Rizal ini diizinkan untuk menyimpan senjata di dalam rumah. Ricky Rizal menyampaikan bahwa tidak ada tempat lain untuk menyimpan senjata. Lalu ditanyakan siapa yang menyuruh Ricky Rizal menyimpan senjata itu di dalam kamar Tribrata. Lalu ditanyakan apakah ini merupakan perintah dari Ibu Putri kepada Ricky Rizal. Nah, di sini Ricky Rizal masih mendengarkan pertanyaan yang diberikan. Ditanyakan apakah Ricky Rizal ini diperintahkan untuk menjaga Ibu Putri atau Putri Chandrawati di luar ruangan kamar. Ricky Rizal menjelaskan bahwa Yosua duduk di dekat Putri Chandrawati. Ini menceritakan bahwa Ricky Rizal sedang menceritakan Putri Chandrawati sedang berbicara dengan Yosua. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Fadis Abi. Fadis, bagaimana jalannya persidangan saat ini? Aditya dan juga pemirsa Breaking News, hingga saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih terus menggelar sidang dugaan pembunuhan berencana atas tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Ada dua terdakwa yang kemudian disidangkan pada hari ini. Yang pertama adalah Richard Eliezer dan yang kedua adalah Kuat Ma'ruf, dengan agenda pemeriksaan saksi yang juga terdakwa, yaitu Ricky Rizal. Jika tadi pada sesi pertama hakim sempat melontarkan sejumlah pertanyaan terhadap Ricky Rizal, sekarang giliran dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf yang melontarkan pertanyaan terhadap saksi Ricky Rizal. Dan pertanyaan tersebut seputar berkaitan mengenai kronologis pada saat peristiwa kejadian dari Magelang hingga ke Jakarta. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, kami mencatat ada sejumlah poin penting dalam sidang kali ini. Kami mencatat poin pertama adalah berkaitan hakim sempat mempertanyakan terhadap Ricky Rizal mengenai sejauh mana mengenal Sambo, di mana Ricky Rizal sendiri mengenal Sambo pada tahun 2008 dan kemudian sempat diminta untuk mengikuti Sambo atau menjadi ajudan Sambo, namun dia menolak karena alasan keluarga. Dan pada tahun 2021 lah Ricky Rizal mau menjadi ajudan Verdi Sambo, dan tidak lama kemudian sekitar bulan Februari kemudian terbitlah telegram dari Polri yang memerintahkan Ricky Rizal ini berada di divisi Propam Polri dan kemudian ditugaskan untuk menjaga anak Verdi Sambo. Dan poin kedua kami mencatat berkaitan mengenai harta Verdi Sambo yang kemudian dititipkan oleh Ricky Rizal. Kami mencatat yang pertama adalah ada satu motor yang kemudian diatasnamakan Ricky Rizal, dan motor tersebut
ini jenis Honda Beat yang kemudian ini motor tersebut ini merupakan motor Ferdy Sambo. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat berada di Brebes, Ferdy Sambo membutuhkan kendaraan dan hanya boleh membeli kendaraan tersebut ini dengan KTP Brebes, dan kemudian Ricky Rizal menawarkan diri karena KTP dari Ricky Rizal sendiri ini berdomisili di Brebes. Dan kemudian juga ada sejumlah harta lain yang dititipkan Ferdy Sambo kepada Ricky Rizal. Di antaranya ada 2 rekening di 2 bank, di mana ada uang kurang lebih sekitar 700 juta rupiah yang dititipkan oleh Ferdy Sambo, dan uang tersebut ini digunakan oleh Ricky Rizal untuk memenuhi kebutuhan dari anak Ferdy Sambo yang bersekolah di Magelang. Dan poin ketiga, kami mencatat kesaksian menarik berkaitan mengenai kronologis peristiwa kejadian pada saat terjadi di Magelang tanggal 7 Juli hingga tanggal 8 Juli 2022. Di mana Ricky Rizal sempat menceritakan bagaimana pada saat dirinya ini diminta untuk mengantarkan baik itu kipas angin, bantal, dan juga makanan ini ke sekolah anak Ferdy Sambo pada saat ke Magelang. Di mana Ricky Rizal tidak sendiri, dia mengajak Richard Eliezer kemudian untuk mengantarkan barang-barang tersebut, dan usai mengantarkan dirinya memang menjadwalkan pertemuan dengan Pamong di sekolah tersebut, namun dibatalkan dikarenakan pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ini melalui Richard Eliezer menegaskan bahwa Putri Chandrawati meminta Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer untuk kembali ke rumah di Magelang dikarenakan Putri Chandrawati sakit. Tiba di Magelang, Ricky Rizal melihat bahwa Susi atau pekerja rumah tangga dari Putri Chandrawati ini sedang menangis, sedangkan Putri Chandrawati ini berada di lantai 2, dan kemudian juga kondisi Kuat Ma'ruf yang kemudian marah-marah, dan Ricky Rizal sempat mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi, namun Susi hanya menangis dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa dirinya melihat Joshua Huta Barat ini naik dari lantai 1 ke lantai 2 dan kemudian dikejar oleh Kuat Ma'ruf dengan sebilah pisau. Dan kemudian Ricky Rizal menemui Putri Chandrawati dan Putri Chandrawati meminta agar dirinya memanggil Joshua. Dan usai memanggil Joshua tersebut, sempat 10 menit, kurang dari 10 menit berada di kamar antara Putri Chandrawati dan Joshua. Namun Ricky Rizal tidak mengetahui lebih jauh berkaitan mengenai apa yang dibicarakan keduanya di dalam kamar. Dan setelah itu Ricky Rizal sempat menyita senjata dari Joshua Huta Barat, kemudian menyimpannya di kamar anak Ferdy Sambo di Magelang. Dan kemudian pada tanggal 8 Juli pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, Putri Chandrawati meminta agar Ricky Rizal ini bersama rombongan ini agar kembali ke Jakarta dikarenakan kondisi Putri Chandrawati yang sedang sakit. Dan kemudian pulang sempat berada di rumah saguling, dan Ricky Rizal diminta oleh Ferdy Sambo ini untuk berada di lantai untuk bertemu dirinya di lantai 3. Dan pada saat di lantai 3, Ferdy Sambo sempat mempertanyakan sebenarnya peristiwa apa yang terjadi di Magelang antara Joshua Huta Barat kemudian juga dengan Putri Chandrawati. Namun Ricky Rizal tidak mengetahui lebih jauh berkaitan mengenai peristiwa apa yang terjadi, dan Ferdy Sambo pun menjelaskan dengan kondisi yang menangis, menegaskan bahwa adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati. Dan Ferdy Sambo pada saat itu meminta agar Ricky Rizal menembak Joshua Huta Barat apabila melawan pada saat diinterogasi, dan Ricky Rizal pun menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan tembakan itu karena secara mental dirinya tidak kuat. Dan kemudian peristiwa tersebut pun ini terjadi. Tadi ada sejumlah hal yang didalami oleh jaksa penuntut umum berkaitan mengenai hal ini. Mengapa ini Ricky Rizal sempat menyita pada saat berada di Magelang, menyita senjata api milik dari Joshua Huta Barat, namun tidak menyita senjata pisau yang dipegang oleh Ma'ruf. Tadi didalami lebih jauh oleh jaksa penuntut umum, namun memang Ricky Rizal sempat menegaskan bahwa dirinya tidak berpikir terlalu jauh untuk mengamankan juga senjata dari Kuat Ma'ruf maksud kami, dan kemudian membawa senjata tersebut ke Jakarta. Dan selain itu juga dapat kami informasikan hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan Ricky Rizal terhadap jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari Richard Eliezer maksud kami dan juga Kuat Ma'ruf. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Aditya. Baik, terima kasih Fadis Abi telah melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kita akan terus memperbarui informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti, Fadis.
Baik pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.